yaitu maqalah yang ke-9 dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at, ya, bermacam-macam. Tanawwu', ya, bermacam-macam. Ajnasul a'mali, apa, beberapa jenis amal. Ini maksudnya jenis amal yang dilakukan oleh seorang salik itu beragam. Ya, ada yang istiqomah zikirnya, apakah itu zikir nafi isbat, ismudzat, atau zikir yang lainnya, atau dia istiqomah dalam riyadhahnya, apakah puasanya, kemudian puasa Senin Kamis atau Daud, atau qiyamul lailnya. Nah, ini namanya ajnasul a'mal, ya, jenis-jenis amal yang dilakukan oleh orang yang menuju Allah. Bagaimana dengan orang yang tidak menuju Allah? Orang yang tidak menuju Allah, ya, mengabaikan semua amal-amal itu. Maka bisa dilihat indikatornya. Orang-orang yang sungguh menuju Allah itu akan nampak, ya, greget amalnya itu nampak, riyadhahnya itu nampak seriusnya gitu. Jadi tidak terlalu santai dan juga tidak mengabaikan, karena ini bagian dari adab seorang salik menuju Allah. Sebab semua yang dilakukan oleh seorang salik itu berdampak pada dirinya. Kalau dia sungguh-sungguh, ya, Allah pasti akan membuka pintu-pintu, yaitu kefutuhnya ilmu. Ini penting sekali. Nah, tanawwa'at ajnasul a'mal, bahwa beragam jenis amal, ya, amal yang dilakukan oleh salik itu bitanawwu'i waridatil ahwal, sebab beragamnya waridah itu anugerah, ya. Ahwal itu pengalaman yang dirasakan seorang murid itu. Jadi seorang murid, seorang salik, ya, yang memiliki, ya, atau yang mengamalkan, ya, beragam amal, apakah itu yang sifatnya zikir, kemudian riyadhah, puasa, atau qiyamul lail, atau dalam bentuk khidmah lain gitu. Karena khidmah seorang salik itu juga menjadi ajnasul a'mal, itu juga akan menjadi pintu, ya, terbukanya rahmat bagi si murid. Ya, bisa jadi kefutuh ilmunya, bisa jadi perjalanannya dimudahkan, ya, bisa jadi diberi kelancaran, ya, dalam melaksanakan proses kehidupan.
Nah, ini semua yang dilakukan oleh seorang murid itu berdampak pada anugerah ahwal. Ahwal itu anugerah pengalaman ruhani yang dilakukan. Itu semua tergantung dari amal yang dilakukan. Maka dalam hal ini ya bisa banyak belajar dengan khidmahnya orang-orang terdahulu. Jadi ada kalanya seorang murid, seorang salih itu ada yang mempeng ngajinya. Mempeng itu ya benar-benar ngajinya itu serius. Ya, sehingga semua disiplin ilmu dia paham. Ya, kemudian dibarengi dengan adab, ya akhirnya nanti dia memperoleh waridatul ahwal, yaitu anugerah pengalaman rohani yang dirasakan oleh seorang murid. Itu. Ada juga ya, murid yang amalnya itu khidmah dengan guru. Ya. Itu juga memiliki waridatul ahwal. Itu. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang murid, seorang salih pada saat dia mencari ilmu, itu pasti akan berdampak pada pengalaman individunya atau spiritualnya, atau dampaknya akan dilihat pasca mencari ilmu. Di situ akan nampak hasilnya. Apakah dia setelah pulang itu kefutuh atau tidak? Ya, apakah setelah pulang itu kemudian memperoleh yaitu anugerah ruhaniyah atau tidak? Nah, ini semua tergantung dari amal yang dilaksanakan ketika menjadi seorang santri atau seorang salih. Sebab banyak contoh ini kalau kita contoh ya beberapa peristiwa ya para ulama-ulama dahulu ya, seperti di Sumatera itu ada kisah Syekh Burhanuddin Ulaka. Beliau pada saat ngaji dengan Syekh Abdul Rauf As-Sengkili, yaitu ya, menurut kisahnya diuji oleh gurunya, ya, suruh nyari sesuatu yang sesuatu itu adanya di kolam, dan kolam itu dijadikan sebagai tempat BAB. Ini kan ujian berat. Kalau menggunakan akal ya sulit untuk bisa melakukan itu. Contoh lain ya, ulama yang masyhur di Indonesia Mbah Hasyim Asy'ari ya juga sama, ketika ngaji di Mbah Khalil Bangkalan dengar kalau cincinnya istrinya Mbah Khalil itu jatuh, ya juga di tempat apa itu BAB model dulu itu kan hanya berupa apa itu kalau bahasa Jawa namanya blumbangan gitu. Mbah Hasyim dengan kesungguhannya mencari cincin tersebut ya, dari tengah malam menjelang subuh ketemu. Ya, ternyata dampak ini luar biasa. Jadi keikhlasan seorang murid pada saat ngabdi dengan gurunya itu akan terlihat efeknya, waridatul ahwalnya itu ya ketika dia sudah pulang, aura rohaninya kelihatan. Itu.
Jadi ini apa yang disampaikan mu'alif ini ya sudah kayak standar yang dialami oleh para salik ya di dalam dia melaksanakan amal. Nah, model santri ya tadi ada yang fokus di ilmu akhirnya menjadi ulama yai ya, dan disertai dengan adab. Ada yang menggunakan hikmah tadi, hikmah sebagai sebuah amal, dan itu pun ya menghasilkan waridatul ahwal, yaitu pengalaman atau yaitu karunia ya, pengalaman yang dirasakan oleh seorang murid berupa kefutuhnya ilmu. Jadi kalau muridnya ikhlas, itu yang balas bukan gurunya tapi Allah. Kalau Allah membalas, itu berlipat ganda balasannya. Ini prinsip sangat penting. Begitu juga ketika kita pada posisi makom yang lumrah ya, yang lazim seorang murid ya, apalagi kalau konteksnya seorang salik ya, dia istiqomah mengamalkan zikir, mengamalkan riyadhah ya, qiyamul lail gitu. Itu semua nanti kembalinya, manfaatnya itu kembali ke murid gitu. Kenapa kita harus sholat qiyamul lail, tasbih, zikir, mulai dari istighfar, sholawat, kemudian nafi isbah. Ini asnasul amal, ragam amal yang dilakukan oleh murid. Nah ini pasti nanti berdampak pada waridatul ahwal, yaitu kefutuhnya hati seorang murid. Yang namanya kefutuh itu otoritas Allah, karena melihat kesungguhan seorang murid, akhirnya bisa merasakan ya, pengalaman-pengalaman rohani, tambah keyakinannya, tambah girohnya, tambah himmahnya gitu. Jadi apa yang disampaikan mu'alif ya ini ya benar-benar ya dirasakan oleh para salik yang mereka ya berhasil melewati tahapan-tahapan perjalanan rohani. Jadi ini prinsip ya, penting dilakukan seorang murid. Bagaimana kalau seorang murid nggak punya amal, nggak punya apa? Ngaji males, zikir males, riyadhah males. Ya persis sama kayak orang dikasih lampu, terus dikasih lampu nggak diapa-apain. Nah, sementara macam-macam amal yang dilakukan oleh seorang murid itu dalam rangka untuk menghidupkan lampu-lampu di dalam diri seorang murid. Jadi seorang murid ini punya potensi rohani. Guru ngajak, sedikit ngasah, ya kan? Kalau nggak diasah dengan riyadhah, nggak diasah dengan zikir, nggak diasah dengan amal-amal sebagaimana pada umumnya, yaitu permata nggak akan bisa nampak permata, gitu. Jadi akan kelihatan permata ya setelah digosok. Digosoknya dengan apa? Dengan cara melaksanakan amal-amal itu. Gitu. Jadi kita harus yakin ya, bahwa semua kembali ke diri seorang murid. Gitu. Nah, terus selanjutnya tanwi usyai taksiru, ya, macam-macam sesuatu itu adalah beragamnya amal yang dilakukan oleh seorang murid. Wal amal, dan bermula amal aktivitas ya, huna ibaratun an harakatil jismi, yaitu ibarat dari gerakan fisik. Gerakan fisik ya tadi udah jelas ya, ngaji ini gerakan fisik supaya paham ilmu. Zikir ini juga gerakan fisik.
khidmah, ya walaupun hanya nyapu, ya istilahnya membersihkan daun, itu juga termasuk harakatul jism. Ini semua aktivitas yang dilakukan oleh murid tadi ya, pasti nggak ada yang tidak dibalas oleh Allah, pasti. Ya dengan catatan ya keikhlasannya. Kalau semakin ikhlas, ya itu pasti Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Jadi kalau Allah membalas itu berlipat ganda, kalah dengan balasan manusia. Kalau kita berbuat manusia kepada manusia, ya paling dikasih balasan yang selayaknya. Tapi Allah berlipat ganda dari 10 sampai 700 kali lipat. Gitu. Sehingga dari gerakan jisim, jadi artinya kalau bahasa Jawa, tangannya itu mau ubah, mau bergerak. Kalau tangannya mau bergerak, mau ubah, apakah buat zikir, buat ngaji, buat nyapu, buat ngepel, ini harakat jisim. Maka al-waridat dia akan memperoleh yang namanya waridat, yaitu limpahan anugerah ruhaniyah. Apalagi ngaji ilmu tasawuf ya, seperti hikam, al-futuhat, durun nafis. Ini memahami kalimat ini nggak gampang. Ya, ada orang yang ngaji tapi hatinya ketutup, nggak kebuka, itu ada. Ada yang ngaji kefutuh juga ada. Dilalah kok gampang dipahami, ada. Itu. Jadi kitab ini agak unik ya. Sekalipun dia misalnya ahli kitab kuning, ngerti nahwu sorof, tapi ketika membaca hikam, kalau ruhaninya itu nggak pernah memperoleh waridat ilahiyah, itu sulit ya, untuk menemukan maknanya. Apalagi sejenis ya kitab Ibnu Arabi ya, itu ini agak ada sisi keunikan. Jadi ada murid yang tidak kefutuh, ngaji sih ngaji tapi paham orang gitu. Tapi ada juga yang kefutuh ilmu, oh paham arahnya mari, oh maksudnya gitu, oh gitu. Jadi kefutuh gitu. Nah, ada yang batinnya nggak nyetrum gitu, nggak nyetrum itu nggak ada ketertarikan, padahal ini ilmu mutiara. Kan bisa dibayangkan kalau ini ilmu mutiara yang sudah teruji ya sekian abad itu, dan menghasilkan ulama-ulama salafus sholih gitu. Kok hati nggak ada gregetnya, nggak ada ketertarikannya gitu. Nah, ini tanda-tanda apakah hatinya itu sedang banyak penyakitnya karena hubud dunia, cinta dunia atau orientasinya materi dunia, atau memang ketutup, hatinya ketutup, telinganya ketutup, sehingga ya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi wal waridat ya, ini bisa dirasakan oleh seorang murid ya kalau dia melakukannya itu dengan cara yang ikhlas dan tulus. Wal ahwal dan ahwal. Ahwal itu tadi sudah saya jelaskan. Ahwal itu jamak dari mufradnya hal. Hal itu keadaan. Tapi yang dimaksud keadaan di sini keadaan ruhaniah, spiritual seorang murid. Untuk menjadi pribadi yang ikhlas seorang murid ini nggak gampang. Ya perlu proses harakatul jismi tadi. Sekalipun misalnya hanya
tumitul ada anitorik, ya, yaitu membuang sesuatu yang membahayakan orang di tengah jalan. Tapi kalau didasari dengan keikhlasan, itu berdampak pada waridat dan ahwal. Gitu. Jadi ahwal ini ya sebuah kondisi rohani seorang murid yang mulai merasakan kenikmatan-kenikmatan atau kelezatan-kelezatan rohaninya. Jadi semakin asik, semakin yakin, semakin seneng ngaji, semakin seneng zikir, semakin seneng qiyamul lail. Karena sudah mulai kefutuh, kebuka. Enggak sampai kebalikannya. Ibaratun an harakatil qalbi. Jadi ahwal itu ya sebagaimana saya jelaskan tadi itu adalah kondisi spiritual seorang murid. Ya, di sini mu'alif menjelaskan ahwal itu ibaratun an harakatil qalbi, yaitu ibarat dari gerakan hati. Jadi hatinya ini sudah mulai seneng ngaji gitu. Jadi kalau nggak ngaji sedih gitu. Seneng zikir, seneng ya qiyamul lail gitu. Seneng pokoknya hatinya mulai kesemsem, itu namanya sudah mulai kefutuh. Tapi kalau hatinya datar, nggak tertarik, nggak minat, ini fi qulubihim marad, ya, di dalam hatinya sakit, sedang sakit, ya, fazatuhu marad, tambah lagi ya sakitnya. Fal khatir wal warid wal hal mahalluha wahid. Ini menarik. Fal khatir, maka bermula khatir lintasan, ya. Wal warid, dan bermula warid pengalaman rohani, wal hal, dan keadaan, ya, kondisi hati seorang murid, mahalluha, bermula tempatnya semua tadi, wahidun itu satu, wa huwa al qalbu, yaitu di dalam hati. Jadi hati ini menjadi pusat, ya, untuk merasakan kondisi hal, kondisi warid, kondisi khatir. Ya. Lakin ma'adamal qalbu tahturu fihi al-khawatir al-dulmaniyah wan nuraniyah sumya ma yahturu fihi khawatiran. Akan tetapi kalau hatinya itu yang muncul adalah lintasan-lintasan kegelapan. Lintasan kegelapan itu ya karena hatinya masih banyak penyakit, itu yang muncul itu ya lintasan negatif yang mengikuti hawa nafsu. Wa nuraniyah, dan nuraniyah yang bersifat cahaya. Itu. Jadi lintasannya itu muncul lintasan negatif, dan juga kadang ada lintasan positif. Jadi masih turun naik. Maka ini yang disebut khatir. Gitu. Ya contoh, ya misalnya waktunya zikir, kok malas, berat, kemudian nafsu ngomong, alah nggak usah lah, tidur aja. Ya ini dulmannya. Ini berarti kondisinya sedang dalam kegelapan. Tapi kalau tiba-tiba enteng, gampang, ini namanya nuroniyahnya lagi ya, dominan. Nah, kondisi yang naik turun dulmaniyah dan nuroniyah, inilah yang disebut khatir. Itu khatir. Jadi negatif positif ini masih naik turun. Kadang eling, gitu. Kadang edan. Istilah edan eling, ini istilah Jawa. Kadang eling, rajin, gitu ya. Kadang kalau lagi kumat, nah, keluar edan. Nah, ini kondisi ini namanya disebut khatir.
Jadi potensi lintasan negatif dan lintasan positif ini masih berimbang, turun naik. Kemudian wa idan qata'at anhul khawatir, kalau seorang salik ya, segala lintasan tadi adul maniyah yang gelap itu sudah terputus qata'at. Ya, jadi yang lintasan negatif itu sudah terputus, artinya sudah tidak muncul lagi, sumya ma yahturu fihi waridan, maka disebut apa yang terlintas di dalam diri seorang murid itu disebut warid. Itu warid. Jadi ciri-cirinya warid ya tadi, lintasan negatifnya sudah zero, sudah kosong. Nah, tentu ini semua proses dari kesungguhan dan perjuangan seorang salih. Seorang salih contoh istiqomah yang mulai, terus dia nggak mikirin apa-apa. Yang penting yang diingat ini perintah guru. Guru itu lebih tahu manfaatnya untuk muridnya, itu pasti tahu. Ya, murid positive thinking, pokoknya bangun zikir terus. Lah, ternyata setelah sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, mulai merasakan dampaknya. Kalau yang sebelumnya itu lintasan dzulmah dan nurani itu naik turun, setelah dia istiqomah, ternyata yang dzulmah, lintasan negatif itu sudah tidak muncul. Lintasan untuk maksiat itu enggak ada. Lintasan untuk malas ngaji itu enggak ada. Lintasan untuk malas qiyamul mulai itu enggak ada. Yang ada itu ya semangat ya, karena ya, sudah masuk pada level warid gitu. Jadi kalau masih turun naik itu khotir, tapi kalau udah stabil ya stabil istiqomah ya itu namanya waridan gitu. Auhan atau disebut dengan hal ya, hal itu keyakinan seorang murid semakin kokoh. Oh iya, ternyata saya istiqomah ngikutin guru ini, keyakinan saya semakin kuat kokoh, sudah nggak ada ragu lagi, ya sudah tambah yakin, tambah menikmati, gitu. Jadi akhirnya seneng zikir, seneng gregetnya itu semakin naik, gitu. Nah ini namanya halnya, ya, keadaannya itu sudah mulai merasakan. Fa idhafatu ahadima ilal akhar idhafatan bayaniyah wa kilahuma yatahawwal fa indama dzalika sumya maqam. Nah, kemudian disebut maqam ya itu apabila seorang murid ini sudah stabil ya di dalam proses merasakan pergulatan ilmu. Contoh nih, waktu awal-awal ya, kita misalkan saya ambilkan contoh, waktu awal-awal ya, misalnya nyapu bersihin daun-daun ya, kalau tahapan awal itu pasti ada turun naik, karena di situ masih ada perlawanan terhadap nafsu. Nafsunya itu maunya enak-enak. Lah ngapain repot-repot bersih-bersih gitu. Ini dominasi nafsu ini masih kencang. Gitu. Jadi selalu ngasih bantahan-bantahan. Lah ngapain pakai bersih-bersih? Biarin aja gitu kan. Ini nafsu. Kemudian dia maksain diri, enggak. Kan kalau bersih dilihat juga enak, dipandang orang juga enak. Kemudian manfaatnya juga terlihat, dipaksa terus. Akhirnya yang khotir negatif itu tadi sudah mulai bisa dikalahkan. Setelah itu levelnya naik lagi. Ya,
levelnya naik lagi, walaupun hanya nyapu gitu, tapi hatinya sudah terpancar keikhlasan, menikmati. Nah, ketika sudah terpancar keikhlasan, ya, jadi sudah tidak ada hitung-hitungan ini buat apa, untungnya apa buat saya, itu sudah nggak ada. Dia sudah menikmati, meyakini. Lah, pada saat seperti itu, secara refleks dia sudah sampai pada tahapan keikhlasan. Keikhlasan itu sudah tidak berharap macam-macam, tidak berharap dipuji orang juga enggak, berharap balasan nanti saya begini dapat apa juga enggak, ngalir aja. Pokoknya niatnya ya bersih. Kalau bersih itu enak dipandang orang, kemudian ya nyenengin orang, itu pasti ada nilainya di situ. Maka ketika murid sudah pada level keyakinannya sudah mulai stabil keikhlasannya, lah ini namanya sudah masuk pada makoman, sumia makoman. Oh, murid ini sudah levelnya naik pada makom mukhlis. Semua yang dilakukan karena Allah, semua yang dilakukan ya semata-mata karena Allah, bukan karena tidak enak, bukan karena untuk dipuji, bukan karena macam-macam. Itu sudah hilang semua, refleks dengan sendirinya. Dan juga sudah nggak ada hitung-hitungan. Kalau awal-awal itu kan nafsu itu kan narik terus itu, oh berat, tapi dilawan terus. Nah, dengan keistiqomahan melawan ini, akhirnya tadi memperoleh yang namanya warid ilahiyah. Ini contoh. Begitu juga qiyamul itu berat. Karena apa? Kita melawan ngantuk. Kalau kita bisa berhasil menguasai ini, melawan ini, ya, yang awalnya itu terpaksa, kemudian lambat laun, mulai merasakan dampaknya, hati mulai senang, gitu. Kemudian akhirnya kayak seolah-olah ini sudah menjadi bagian dari aktivitasnya. Nah, pada saat hati sudah enjoy, sudah nikmat, sudah nggak ada beban, sudah nggak ada hitung-hitungan lagi gitu. Nah, ini levelnya sudah naik pada makoman. Oh, murid ini makomnya sudah mulai muncul keikhlasan. Oh, murid ini sudah mulai naik pada makom ini. Nah, sementara yang tidak melakukan apa-apa, ya dia masih pada makomnya. Pada makomnya itu ya tadi semua males, semua berat gitu. Ini nafsu yang dominan. Semua mau ngelakuin ini males, mau ngelakuin ini berat, mau ngelakuin ini, kemudian muncul bisikan dapat apa, untuk apa. Nah, ini tandanya masih dikundeli, masih dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi makalah ini menurut saya cukup nikmat sekali, realistis, ya, dan ini memberikan pencerahan bagi seorang murid, ngerti orientasi perjalanannya, ngerti ya istilahnya goal yang akan dicapai. Jadi mudah-mudahan dengan makalah ini ya bisa menjadi motivasi dan semangat kita untuk istiqomah dalam mengamalkan semua amal yang baik zahir maupun batin. Cukup sampai sini, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.